Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan dan kebesaran Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita boleh bersama-sama bersatu hati melayani, menyembah Tuhan di tempat ini. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bersama yang terambil di dalam Mencari Domba Sesat. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sama-sama kita akan memuji kemuliaan bagi nama Tuhan sampai ke ujung bumi. Bangkitkan dinyanyikan oleh kaum pria. Dengan semangat dinyanyikan oleh kaum wanita. Semangat membara, bersatu dan setia, bawalah setiap jiwa, selamatkan mereka. Sama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Saudari Leni, kami persilakan. Kiranya Engkau pakailah Bapak Pendeta J. Firman di hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati beliau
Amin. Terima kasih. Bersama kita akan membuka Alkitab yang terambil di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Kita akan membaca bersama. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sekian pembacaan firman Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Sama-sama kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan konflik zaman. Tengoklah dunia semu yang sedang bergolak, bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga. Adakah engkau setia sebagai laskar Allah, tetap teguh tak bergoyah atas panggilannya? Sudahkah kau dapatkan penglihatan ini? Waktu Tuhan memanggil, kau sedia di sini. Tengok dunia yang dinubuatkan Nabi di kitab suci. Bergolaklah, bergolaklah pada masa kini. Tengoklah umat Allah, beritakan Injilnya. Korbankanlah dirimu untuk berkenan padanya. Waktu kan segera lewatlah, dunia pun berlalu. Tolonglah jiwa yang sesat, bawa mereka pulang. Sudahkah kau dapatkan penglihatan ini? Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Memanggil kasihan di sini. Tengok dunia yang dinubuatkan Nabi di kitab suci. Bergolaklah, bergolaklah pada masa kini. Kita akan bersama-sama membawa persembahan ini kepada Tuhan. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Tumina. Kami persilakan. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yeremia. Untuk mempersiapkannya kita akan memuji nama Tuhan firman hidup. Firman balik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup
adalah firman yang indah, firman yang ajaib, firman yang hidup. Apapun Bapak Ibu yang dihadapi dalam kehidupan yang sulit, yang sukar ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan ada selalu di samping kita. Karena firman Tuhan mengatakan firman hidup selama-lamanya. Pada tanggal berkali persilakan kepada hambanya. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, dan Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, dan Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menikmati Engkau di dalam ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, sebelumnya saya memberikan atau menyampaikan salam dari rekan-rekan diaken yang ada di Jakarta. Jadi waktu saya mau berangkat, saya di WA gitu ya. Tolong sampaikan salam kepada jemaat di Purwokerto. Jadi saya harus sampaikan begitu ya. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara, ada satu perusahaan itu namanya BCF gitu ya. Singkatan dari boating, camping dan fishing ya. Nah, saudara, yang menarik adalah slogan daripada perusahaan itu adalah ini hidup gitu ya. Ini hidup. Jadi bagi mereka yang namanya boating perahu begitu ya, camping, berkemah atau fishing, memancing, bagi mereka itu adalah hidup mereka gitu ya. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita semua adalah apa yang akan saudara katakan tentang hidup itu? Kalau BCF di dalam perusahaannya mengatakan hidup itu ya ini, mancing, berkemah, naik perahu. Nah, saudara, kalau saudara ditanya begitu, atau kalau saudara boleh menyelesaikan kalimat ini, hidup adalah titik-titik, saudara kira-kira mau isi apa? Kira-kira saudara mau isi apa? Hidup adalah titik-titik, saudara mau isi apa titik-titik itu? Sudah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang menarik bagi Paulus katakan hidup itu adalah apa? Hidup adalah Kristus, betul ya? Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 Paulus katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya Paulus mengatakan hidup itu adalah berjuang untuk Injil. Dan kalau mati ya bersyukur. Karena bagian firman Tuhan yang lain juga mengatakan kematian itu adalah sesuatu yang berharga. Kematian adalah sesuatu yang bahagia. Karena apa? Karena dapat bertemu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan, harusnya menurut saya ini juga yang menjadi slogan hidup saudara dan saya. Slogan kita sebagai orang Kristen ketika ditanya apa itu hidup, maka sesungguhnya harusnya berkata hidup itu adalah Injil Kristus. Berjuang bagi Injil Kristus. Karena saudara suka atau tidak suka itu memang panggilan kita. Panggilan kita sebagai orang Kristen adalah berjuang untuk Injil. Bukan yang lain, saudara. Ya, maka kan kita seringkali dengar begitu pertanyaan pertama daripada Katekismus Westminster, apa tujuan hidupmu? Menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apa yang disebut menikmati dan memuliakan Tuhan? Melakukan panggilannya di dalam hidup kita, yaitu apa? Memberitakan Injil atau berjuang bagi Injil. Nah, saudara, pada waktu Paulus menulis surat ini, kita tahu mungkin minggu lalu sudah disampaikan ya, Paulus ada di dalam penjara di Roma, saudara. Nah, saudara,
Minta maaf ya. Kemarin tiba-tiba batuk begitu. Nah saudara, jadi Paulus ada di Roma, ya di penjara. Maka dia tulis di dalam bagian ini, dia nggak yakin begitu dia bertemu atau enggak nantinya, tapi dia menulis surat ini. Dia menyemangati jemaat yang ada di Filipi. Untuk apa? Untuk melanjutkan pengajaran tentang apa? Hidup itu adalah berjuang bagi Injil. Terus memberitakan Injil. Saudara, kalau boleh saya katakan Paulus itu mendesak. Ya. Oke, thank you. Makasih. Ya, Paulus mendesak jemaat di Filipi untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan Injil Kristus. Ini maksudnya berjuang bagi Injil. Secara khusus dia ingin melihat bahwa jemaat di Filipi bisa bekerja sama. Maka tadi di situ dikatakan ya sehati, sejiwa. Bisa bekerja sama, tidak terpecah belah, juga tidak perlu takut ketika musuh menentang mereka. Karena memang realitanya di dalam tugas panggilan mereka di dalam memperjuangkan Injil itu mereka harus menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup mereka. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sekali lagi Paulus menulis surat ini. Paulus menasihati orang-orang percaya di Filipi. Ya, untuk apa? Untuk memiliki perilaku yang sesuai dengan Injil Kristus. Maksudnya itu berjuang bagi Injil Kristus. Saudara, Paulus memberitahu mereka bagaimana kita bisa memperjuangkan Injil itu. Contoh di dalam ayat pasal 2 gitu ya. Bagaimana Kristus gitu ya datang ke dalam dunia ini merendahkan diri gitu. Sampai dia katakan harus mati di atas kayu salib. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan. Ini Paulus mengatakan inilah bagaimana kita bisa memperjuangkan Injil. Kita harus punya sikap yang sama seperti Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dia meninggalkan tahta di surga untuk datang ke bumi ini. Supaya apa? Saudara dan saya selamat. Melalui apa? Melalui karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, Paulus sudah menjelaskan kasihnya kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Ya, saudara, mereka telah berpartisipasi bersama-sama sebagai mitra dalam Injil. Minggu lalu waktu saya khotbah di Jakarta, saya katakan surat Filipi ini surat yang berbeda dari surat-surat lain yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau surat-surat lain penuh dengan teguran, ya, tetapi ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, Paulus menulisnya dengan penuh ucapan syukur. Paulus menulisnya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena melihat bagaimana mereka berjalan di dalam Injil. Saudara-saudara, ya, Paulus percaya bahwa hal terbaik yang dapat dia lakukan untuk mereka, yang dia kasih adalah terus menasehati mereka untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Maka tadi saya awalnya katakan, kalau ditanya saudara, hidup adalah isian saudara apa? Hidup adalah titik-titik, saudara akan isi apa? Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan. Nah, Paulus ingatin ini kepada orang-orang di Filipi bahwa hidup adalah berjuang untuk Injil. Maka untuk memperjuangkan itu sehatilah, sejiwalah, seperasaanlah di dalam memperjuangkan ini. Ya, saudara, hanya ketika kita ada di dalam satu persekutuan yang penuh kasih di dalamnya, maka kita bisa memperjuangkan Injil itu. Saudara-saudara, ya, hanya ketika kita dikatakan sejiwa, sehati gitu ya, seperasaan gitu ya, di dalam memperjuangkan Injil, hanya ketika kita ada dalam satu persekutuan. Minggu lalu saya juga menjelaskan kalau api unggun begitu, ketika dia satu kan nyala apinya kencang gitu. Betul ya? Besar nyala apinya. Tapi diambil satu-satu, dipisahkan masing-masing, maka api itu akan meredup dan lama-lama mati. Sama dengan kehidupan kita. Hanya ketika kita sehati dalam satu persekutuan, sejiwa dalam satu persekutuan, maka kita bisa memperjuangkan akan Injil Kristus. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi hanya cara ini gitu ya untuk mencapai supaya kita bisa menjalani ya
dengan layak ya bagi Injil Kristus. Saudara, Yesus menyediakan jalan bagi setiap orang percaya untuk berjalan dalam pemerintahan Kristus sendiri. Dia mengasihi dan dia melayani setiap kita. Ya. Nah, saudara, sekali lagi nasihat yang diberikan Paulus ini memperjelas kepada saudara dan saya sebagai orang Kristen, ya, untuk bisa membuat pilihan, ya, bisa membuat pilihan. Kalau ditanya, hidup adalah saudara bisa pilih mau seperti apa hidup. Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Keinginan Paulus bagi orang-orang yang ada di jemaat Filipi, ya, yang dia kasih adalah, ya, apakah dia katakan ketika dia datang dan melihat jemaat di Filipi, ya, atau ketika dia tidak hadir, dia mau mengatakan, saya mendengar bahwa Anda tetap berdiri teguh dalam satu roh, ya, dengan satu pikiran, berjuang untuk apa, saudara? Injil. Ini yang Paulus harapkan di dalam tulisannya. Kalau saudara lihat tadi di dalam ayat yang ke-27. Saudara, dan ini sekali lagi panggilan hidup saudara, ya. Paulus menyatakan bahwa apakah dia akan datang untuk melihat mereka atau tidak hadir di hadapan mereka. Satu hal keinginannya, yaitu ketika itu jemaat tetap sehati, sejiwa, satu roh di dalam memperjuangkan Injil. Nah, saudara, ada satu cerita pada satu pagi gitu ya yang indah dan hangat di satu bulan, ya, katakan saja bulan Januari gitu ya. Saya bersama seorang rekan kerja, ya, menikmati, ya, sarapan di sebuah kopi terbuka begitu ya, di satu taman, di mana taman itu, ya, depannya danau yang begitu indah dan taman-taman yang sangat bersih. Nah, jadi suasananya waktu itu suasana yang sunyi, suasana yang tenang dan permai, ya, dengan angin yang sepoi-sepoi yang berembus begitu ya. Nah, saudara, di sebuah meja nggak jauh dari tempat duduk kami ada seorang wanita, saudara, muda. Saudara, dia duduk, ya, di taman itu sambil membaca Alkitabnya. Dia asik membaca sambil sekali-sekali dia mengangkat kepala untuk apa? Untuk merenungkan apa yang telah dibacanya. Lalu dia dia tidak mengeluarkan satu kata pun. Dia cuma baca Alkitab. Lalu kadang-kadang dia angkat kepala, ya, untuk merenungkan bagian Alkitab itu yang dia sudah baca. Nah, saudara, tetapi setiap orang di kedai kopi itu dapat melihat hati, gitu ya, hati dan prioritasnya. Saudara, saya berpikir ini merupakan sebuah kesaksian. Kesaksian bagaimana sebagai orang Kristen terus memperjuangkan Injil. Berani, saudara. Sudah sedang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya selalu komitmen karena saya selalu ingat pesan mama saya sebelum dia meninggal dunia. Ada satu pesan dia bilang sama saya, kamu boleh cari uang sebanyak-banyaknya, tapi satu hal yang kamu gak boleh lupa, hari Minggu kamu harus stop dan kamu harus beribadah kepada Tuhan. Dan itu saya ingat terus sampai sekarang. Saudara, maka waktu kemarin saya jalan-jalan ke Korea, saya bilang, cari gereja, kita harus ke gereja karena besoknya Minggu, saudara. Saya nggak mau kalau nggak ke gereja, saudara. Cari gereja. Bahasanya nggak ngerti, ya masa bodoh amat, yang penting kita ke gereja, saya bilang. Nah, saudara sedang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi wanita itu tidak malu, saudara, terhadap Kristus dan kitabnya. Ini namanya salah satu memperjuangkan Injil. Dia memang nggak berkhotbah, dia memang nggak bernyanyi, tapi dia bersedia dikenal oleh orang lain, oleh orang sekelilingnya bahwa dia adalah pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini memperjuangkan Injil. Ya. Saudara, kita mungkin gak perlu mengumumkan kesetiaan kita kepada Kristus, tapi orang bisa lihat hidup kita. Orang bisa lihat atau bisa dengar dengan apa yang kita katakan tentang Kristus Yesus itu. Orang bisa lihat. Nggak perlu kita proklamirkan, nggak perlu kita gembor-gemborkan. Saya milik Kristus, saya milik Kristus, saya
anak daripada Tuhan Yesus Kristus. Enggak. Tapi ketika saudara berani seperti wanita ini, ya, menunjukkan identitas diri, menunjukkan jati diri bahwa saya milik Kristus. Melalui apa? Sikap kita. Melalui apa? Prioritas hidup kita. Melalui apa? Ya, banyak hal. Saudara sedang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya. Saudara, satu kali saudara saya dipaksa gitu ya oleh teman saya waktu masih SMA gitu ya. Ayo dong ketemu, katanya. Lalu saya bilang, ya di mana lah ketemu. Lalu dia menunjuk satu restoran, ya saya tahu gitu ya. Dia pengusaha, pasti dibayar gitu ya. Nah saudara, jadi saya bilang, ya oke lah, saya hari ini bisa deh, saya bilang. Lalu dia tanya, dia bilang begini, kamu kok nggak pernah mau ketemu orang lain lagi atau teman-teman SMA? Lalu saya bilang, bukan nggak mau ketemu. Kadang-kadang konsep kita udah beda, cara berpikir kita, cara berkata-kata kita udah beda. Jadi bukan saya nggak mau ketemu, gitu ya. Nah, saudara sedang terkasih di dalam Tuhan. Kita harus berani menyatakan identitas diri kita. Ya kan, kalau udah ketemu teman-teman, saudara ngomong kadang-kadang udah nggak terkontrol. Kalau ketemu teman-teman kadang-kadang saudara diminta minum ini, minum itu, ya nggak enak nggak lakukan. Jadi saya bilang, saya enggak deh, saya bilang. Saudara sedang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang kesunyian dan tindakan kita sehari-hari itu berbicara dengan lantang siapa saudara dan saya. Saudara, kadang-kadang tindakan kita sehari-hari berbicara mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, dalam kerinduan kita untuk membagikan Kristus kepada dunia yang telah rusak ini, saudara jangan mengabaikan kesaksian. Kesaksian apa? Mengabaikan kuasa kesaksian di dalam hidup kita. Biar orang lain lihat gitu ya. Saudara bersaksi bagi Kristus melalui hidup dan bibir Anda itu jauh lebih efektif begitu. Melalui hidup. Saudara, karena hakikat kesalehan adalah semua anggota tubuh itu bekerja secara harmonis dengan dengan kesatuan tujuan. Siapa tujuannya? Allah, Kristus. Saudara, kita harus teladani Yesus. Yesus sendiri berkata apa? Makananku. Yesus sendiri mengatakan. Makananku apa? Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4. Melakukan kehendak Bapakku. Saudara, ini harusnya menjadi panggilan hidup kita, tujuan hidup kita. Hidup adalah, ya saudara boleh isi. Tapi sebagai orang Kristen, saudara akan isi apa? Kalau Kristus mengatakan hidup adalah melakukan kehendak Bapakku, atau Yesus katakan makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Maka makanan saudara apa? Makanan Bapak Ibu dan saya apa? Kalau Yesus mengatakan makananku melakukan kehendak Bapakku, ya, saudara sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ya, pada waktu Paulus menulis surat ini kita tahu, saudara. Tadi saya katakan di penjara, mungkin Paulus dalam keadaan tangan terikat, kaki terikat, begitu ya. Lalu juga pukulan bertubi-tubi, ya, secara brutal dilakukan. Tapi sudah terkasih itu tidak menggentarkan Paulus untuk tetap memberitakan Injil. Tidak menggentarkan Paulus untuk memperjuangkan Injil. Nah saudara, Paulus menginginkan itu. Maka di dalam ayat 28 kan Paulus juga bilang begitu. Ya, coba lihat ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sudah sedang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan itu yang Yesus sudah lakukan gitu ya di dalam pasal yang kedua. Enggak tahu dibahas atau enggak, saya enggak perhatikan begitu enak ke depan gitu. Itu yang Paulus katakan tentang siapa Yesus yang datang merendahkan diri itu ke dalam dunia ini. Sudah sedang terkasih di dalam Tuhan, ya. Jadi itu yang harus kita gumuli di dalam kehidupan kita. Jadi saudara jangan takut begitu ya. Untuk apa? Menunjukkan hidup kita. Apa hidup kita? Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ini sesuatu yang nggak selalu begitu ya menurut saya. Di rumah saya, di depan rumah saya tuh istri saya bikin satu batu gitu ya, batu di depan rumah. Jadi begitu masuk ke dalam ada tulisan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya bilang, lu nggak salah nih nulis beginian begitu ya. Ntar kalau ada apa-apa ada di demo lihat ini loh, kan dulu 98 kan begitu ya saudara ya. Semua rumah tuh saya ingat banget, saya masih pelayanan di Tangerang juga tahun 98 tuh. Di depan rumah selalu bilang milik Muslim begitu kan ya. Karena takut, karena waktu itu demo besar-besaran begitu ya. Wah semua milik pribumi dan lain sebagainya. Lalu di rumah saya ada tulisan gede gitu di batu, hidup adalah Kristus. Lu nggak takut lu? Saya bilang. Nanti kalau ada sesuatu hal terjadi, dia langsung tahu nih kita Kristen gitu ya. Nah sudah sedang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan ya kenapa takut, kan mati keuntungan gitu. Iya juga gitu ya. Nah sudah sedang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saudara, jadi Paulus katakan untuk memenangkan pertempuran ya membutuhkan tenaga yang besar memang, komitmen yang besar. Paulus menginginkan agar orang-orang percaya di Filipi itu terus berjuang untuk apa? Iman terhadap Injil. Ya. Nah, saudara, mungkin gitu ya, mungkin Paulus memikirkan masa lalu militer ya dari banyak orang-orang Filipi ya ketika dia melanjutkan harapannya bagi mereka untuk berjuang. Nah, saudara, dan dalam upaya besar mereka untuk Injil, mereka sama sekali tidak akan dikhawatirkan oleh lawan-lawan mereka. Pasal 28 ayat 28 kan bilang gitu. Saudara, orang-orang percaya di Filipi memiliki pertentangan seperti yang dilakukan oleh semua gereja, gitu ya. Ada masalah di dalam jemaat Filipi. Kalau saudara baca surat Filipi, ada pertentangan. Ya. Tetapi mereka, Paulus ingatin, terus berjuang bagi Injil. Saudara, kekristenan biasanya identik dengan dianiaya. Kenapa? Karena dianggap melanggar hukum di banyak tempat ya, di dalam konteks ketika Paulus menulis surat Filipi ini. Maka harapan Paulus adalah ketika orang Filipi menghadapi lawan seperti ini, mereka tidak boleh gentar. Ya, dengan mengatakan sama sekali tidak gitu ya. Paulus tampaknya berharap agar jemaat Filipi sama sekali tidak terpengaruh oleh pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudara, Paulus menjelaskan satu perspektif yang dapat saudara dan saya adopsi, yang akan membuat saudara dan saya sama sekali nggak khawatir dengan tantangan. Saudara, oposisi ini atau perlawanan ini merupakan tanda ya, ketika kita berjuang untuk Injil, ada orang-orang yang mau menentang, maksudnya ini tanda saudara sebenarnya. Kalau kita terus mau berjuang, tanda apa? Kehancuran bagi lawan. Ya. Saudara, hari apa ya? Hari Jumat. Saya dengar ada jemaat yang sakit mau operasi. Lalu istri saya bilang, udah kita datang, sebelum dioperasi kita doain. Lalu saudara, saya datang, lalu dia nggak sangka gitu, istri saya injili orang itu ya, supaya orang itu menerima Yesus, supaya orang itu menjadikan Yesus masuk dalam hatinya, percaya kepada Kristus begitu ya. Lalu saudara, singkat cerita dia mau terima Tuhan, lalu kita berdoa gitu ya. Nah saudara, lalu pulang, nggak sadar saudara, itu ganjil genap begitu ya. Di Jakarta kan ada ganjil genap gitu di Jakarta ya. Jadi saya nyantai aja bawa mobil begitu. Hari itu tanggalnya tanggal genap, tapi mobil saya yang saya pakai ganjil gitu kan. Jadi waktu saya enak ada di depan ada polisi banyak, saya baru sadar ini tanggal berapa ya, gitu ya. Ya udah. Lalu akhirnya saya menepi ke kiri, lalu saya bilang, dia bilang, Pak, ini udah jam 4 lewat, kan mulainya ganjil genap jam 4, ini udah jam 4 lewat. Istri saya bilang, Pak baru lewat 2 menit, enggak ini udah 10 menit, gitu ya. Lalu saya nggak banyak ngomong, saya bilang, ya udah Pak tilang aja, saya bilang.
tilang aja. Kalau kita salah ya tilang, saya bilang. Lalu si polisinya gondok kali ya dengan pernyataan saya, karena dia nggak dapat duit dari saya gitu kan. Nah, iya. Lalu anak saya bilang, emang kalau kasih polisi itu berapa? Paling 100.000, saya bilang. Lalu kalau misalnya ke pengadilan berapa? Ya mungkin 200-300.000. Kenapa nggak itu aja? Saya bilang, dosa kamu loh. Ya, lebih baik kasih pemerintah daripada kasih orang itu. Saya bilang begitu sama anak saya. Tapi yang menarik istri saya bilang gini, aduh, baru aja berjuang bagi Injil, baru aja memberitakan Injil, udah ditangkap seperti ini. Sudah sedang terkasih di dalam Tuhan. Ada banyak masalah ketika kita berjuang bagi Injil. Tapi yang Paulus katakan, jangan gentar, terus lakukan pemberitaan Injil itu. Terus mengatakan bahwa hidup saudara dan saya adalah milik Kristus. Nah, sudah sedang terkasih di dalam Tuhan. Ya, saudara lihat ayat selanjutnya, ayat 29, ayat 28. Di situ dikatakan keselamatan, ada bicara keselamatan. Ya, jadi kata yang diterjemahkan keselamatan dalam frase, tetapi adalah keselamatan bagi Anda adalah kata yang dipakai soteria, yang berarti sesuatu yang dibebaskan dari sesuatu. Nah, sudah sedang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah saudara, jadi ingat kita sudah dibebaskan dari sesuatu dan berjuanglah untuk sesuatu itu. Nah, sudah sedang terkasih di dalam Tuhan. Ya, saya nggak akan berlama-lama, saudara. Saya akan mengingatkan ada satu ilustrasi begitu ya, yang boleh saudara renungkan, gumuli bersama-sama begitu ya. Nah saudara, kita tahu di zaman modern ya, yang penuh dengan yang namanya kenyamanan dan kemudahan yang tidak dapat diimpikan oleh orang-orang zaman dahulu. Sekarang kan semua serba enak saudara. Ya, mau ngapain bisa, mau apa bisa, gampang sekali dengan apa? Dengan gadget pinter kita itu. Kita bisa buat apa aja. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin aneh memikirkan kebutuhan untuk mendapatkan keselamatan dari kenyamanan. Ya. Mungkin dan kehilangan penderitaan Kristus. Tapi jika mentalitas Paulus diadopsi, sangat masuk akal untuk melihat seperti ini. Saudara lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 8. Ya. Paulus akan berkata bahwa dia telah merugikan segala sesuatu demi apa? Demi Kristus. Tetapi menganggapnya itu dikatakan sebagai apa? Sebagai sampah. Ya. Dia tinggalkan semuanya karena tahu Kristus jauh lebih untung dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kalau kita percaya Yesus akan datang kembali, maka kita punya alasan untuk apa? Bersabar. Itu yang Paulus katakan, bersabar. Mengapa kita tidak mau memikul murka dan ketidakadilan jika kita tahu bahwa sebenarnya keadilan yang mutlak itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya, ke depan bahkan. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara, ada nggak harapan yang lebih baik selain mengetahui bahwa Yesus sudah datang, ya, dan Yesus akan datang kembali untuk menyelamatkan saudara atau membereskan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saudara, ya, saudara seperti seorang petani, ya, kita memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Saudara, petani itu menanam benih dan menunggu saat panen dengan sabar. Demikian juga dengan kita yang menanti saat-saat Allah menghakimi orang-orang jahat dan memberi upah kepada saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Jadi bersabar kata Paulus, ya. Karena apa? Di dalam ayat 29 disitu, karena kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Memang bagian kita adalah bagian menderita, tapi menderita karena Injil, maka berjuang untuk Injil. Ya. Dan Paulus katakan ini yang dia gumuli selama ini. Ya. Nah, saudara, jadi hidup kekristenan boleh saya katakan begini ya. Enak gitu ya. Karena tahu pasti masuk surga, tapi prosesnya yang harus kita lewati. Tapi pun di dalam proses itu Tuhan katakan kita tidak sendiri. Di dalam proses memperjuangkan Injil itu Tuhan menolong.
Minggu lalu dikatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan akan mengerjakannya sampai akhir. Artinya hidup saudara dan saya nggak pernah ditinggalin dong. Ketika kita memperjuangkan Injil, Dia ada terus dalam hidup kita dan menopang kita, menguatkan kita, dan lebih daripada itu, ke depan ketika Dia datang kali yang kedua, hadiah, upah sudah ada disediakan bagi saudara dan saya. Jadi saudara sebentar akan dilantik gitu ya, pengurus begitu ya, majelis atau diaken begitu ya, akan dilantik. Nah saudara, ini satu panggilan yang berat menurut saya gitu ya, panggilan yang penuh perjuangan harusnya. Perjuangan bagi apa? Injil. Karena hidup saudara menjadi satu kehidupan yang nggak bisa sembarang lagi gitu ya. Ketika saudara sudah menjadi majelis, karena orang akan menyoroti, orang akan melihat, orang akan berkata ketika kita salah, menyimpang ke kanan atau ke kiri daripada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Orang akan berkata, kok diaken seperti itu? Betul gak? Orang akan berkata, kok diaken ngomongnya seperti itu? Kok diaken marah seperti itu? Orang akan lihat, orang akan perhatikan. Maka Paulus ingatkan kepada kita, berjuang buat Injil. Enggak gampang, tapi bukan berarti enggak bisa. Karena Kristus akan mengerjakannya ketika kita mau, kita taat kepadanya. Ya, entah itu saudara akan dilantik diakon, jadi pengurus. Sekali lagi ini panggilan, ya, panggilan bagi saudara. Panggilan apa? Berjuang untuk Injil. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat renungan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami akan panggilan kami sebagai orang percaya. Biar Tuhan tolong kami supaya kami boleh hidup hanya bagi Engkau, hidup hanya untuk berjuang bagi Injil. Kami tahu tantangan banyak lawan yang akan menantang kami, tetapi Tuhan kami percaya di depan ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan tolong untuk kami berjalan ke arah itu Tuhan, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara, selanjutnya kita akan melakukan pelantikan diaken begitu ya. Dan pengurus pemuda youth ya. Oke. Saya serahkan aja ya kepada Jawa Solusi. Orang-orang yang akan dilantik siapa saja begitu ya. Dan nanti bacain itu ya surat. Yeremia yang
Tuhan Yesus, maka kami, Gembala Jemaat Gereja Kristen Karunia Indonesia, memaklumkan bahwa mengingat layanan pekerjaan Tuhan dalam Gereja Kristen Karunia Jemaat Purwokerto semakin meluas demi pelaksanaan amanat Agung Kristus dapat berjalan lebih baik dan lancar serta menimbang sangat perlu adanya orang-orang yang bertanggung jawab
Febrian Mutiara Sani. Humas yang pertama Aprilia Lucy Evanti, Stephen Chris dan Siska Permatasari. Saya undang semua yang sudah saya sebutkan namanya untuk maju ke depan. Surat pengangkatan atas karunia Tuhan Yesus, maka kami pengurus Youth Gereja Kristen Karunia Indonesia memaklumkan bahwa mengingat pelayanan pekerjaan Tuhan dalam Gereja Kristen Karunia Jemaat Purwokerto makin meluas, demikian pelaksanaan amanat agung dapat berjalan lebih baik dan lancar serta menimbang sangat perlu adanya orang-orang yang bertanggung jawab atas seluruh bidang pelayanan yang makin meluas dalam Gereja Kristen Karunia Jemaat Purwokerto, maka kami memutuskan menetapkan mengangkat para pengurus Youth Gereja Kristen Karunia Jemaat Purwokerto masa pelayanan 2023 sampai 2025 dengan susunan sebagai berikut. Satu, Ketua Youth Intan Ade Pratama, Sekretaris Francisca Santoso, Bendahara 1 Gracia Sylvia Santoso, Bendahara 2 Febrian Mutiara Sani, Humas Aprilia Lucy Evanti, dan Saudara Stephen Chris.
Ya, sekarang saudara-saudara yang akan diganti, supaya nyata bahwa saudara-saudara dengan sungguh-sungguh hati bersedia mentaati panggilan Tuhan ini, sukalah saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan kami di hadirat Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Saudara tolong menjawab seperti yang saya berikan saja. Pertama kepada majelis dulu. Apakah saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan saudara sebagai majelis ditetapkan oleh karunia dan panggilan Tuhan sendiri? Yang kedua, sampai tiga ya. Apakah saudara yakin bahwa Alkitab yaitu firman Allah yang menjadi asas pengakuan iman? Oleh sebab itu saudara-saudara akan menentang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja-gereja dan jemaat Tuhan. Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji hendak melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus, dan setia, serta melakukan diri dengan sepatutnya sesuai panggilan Tuhan, dan oleh sebab itu saudara bersedia mentaati segala peraturan yang sah Gereja Kristen Karunia Indonesia? Apakah jawab saudara-saudara sekalian? Terima kasih. Sekarang, yuk. Apakah saudara-saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan saudara sebagai pengurus youth telah ditetapkan oleh karunia dan panggilan Tuhan sendiri? Yang kedua, apakah saudara-saudara yakin bahwa Alkitab yaitu firman Allah yang menjadi asas pengakuan iman? Oleh sebab itu saudara-saudara akan menantang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja-gereja dari jemaat Tuhan. Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji hendak melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus, dan setia, serta melakukan diri dengan sepatutnya sesuai panggilan Tuhan, dan oleh sebab itu saudara-saudara bersedia mentaati peraturan yang sah dari Gereja Kristen Karunia Indonesia? Apakah jawab saudara-saudara? Ini mengingat surat pengangkatan dan janji saudara, maka kami sebagai hamba Tuhan akan berdoa bagi saudara sekalian. Tuhan, ini anak-anakmu, pelayan-pelayanmu yang kau sudah pilih untuk melakukan tugas jabatan pelayanan mereka sebagai majelis dan sebagai pengurus dari youth. Itu sebabnya Tuhan berkati mereka dengan berbagai karunia yang sesuai dengan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan mampukan mereka untuk menjadi contoh teladan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan pakai mereka dan Tuhan kuduskan mereka bagi pekerjaan di Gereja Kristen Karunia Purwokerto ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya, dengan demikian saudara sudah sah menjadi atau menerima jabatan sebagai diaken dan juga sebagai pengurus daripada youth. Ya, Tuhan memberkati selamat pelayanan. Silakan ada jemaat. Ya, inilah majelis, ya, saudara sekalian, dan ini juga ada
gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak sampai di situ saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib Injil itu dibagikan kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita, ataupun saudara jauh kita. Pengorbanan Tuhan janganlah Bapak Ibu dan saudara sia-siakan. Karena pengorbanan Tuhan itu luar biasa buat Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Yeremia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga. Demikian juga pelantikan yang sudah dilaksanakan. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan kepada majelis dan juga pengurus youth yang sudah dilantik, terus semangat melayani Tuhan. Sukses selalu di dalam memberitakan Injil, dan layanilah Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati pelayanan para majelis dan juga pengurus yang baru saja dilantik. Terus semangat, jangan mundur. Apapun yang kita layani, apapun yang kita hadapi, karena pelayanan kita memikul salib ya. Sungguh luar biasa berat ya. Jadi jangan putus asa apapun yang ada, mungkin ada omongan atau apa gitu ya, karena omongan itu adalah untuk membangun ya. Kita melayani Tuhan itu banyak sekali yang harus kita hadapi. Terima kasih. Sama-sama kita akan meresponi firman Tuhan pagi ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Oh bangkitlah, kabarkanlah Injil. Sama-sama kita akan mengikrarkan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi doksologi, setelah itu kita nanti akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeremia. Puji Allah, sumber berkat. Puji Dia ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Saudara, kembalilah di dalam kehidupan saudara sehari-hari dan tunaikanlah tugas panggilan saudara di dalam menggarami akan dunia ini dengan Injil Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan membacakan warta untuk tanggal 18 ya. Kebaktian Padang Kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 7 pagi seperti biasa. Kita akan mengadakan kebaktian Padang di Menganti. Namun terlebih dahulu kita akan beribadah dulu di tempat ini seperti biasa jam 7 pagi. Setelah itu kita berkemas, siap-siap langsung berangkat. Jadi dimohon Bapak Ibu yang mau membawa bekal ataupun ganti pakaian harap langsung dibawa ya, supaya tidak mengulur waktu dan tidak kesiangan berangkatnya. Kontribusi 30.000 untuk makan, masuk sama transportasi ya. Kemudian liturgis Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat Ibu Henis, doa syukur Ibu Kamisa, LCD Saudari Novita, pemusik Saudari Leni. Untuk persekutuan Youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Oh ya, dimohon Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu kan mengikuti ya. Jadi hari Kamis Bapak Ibu bisa membawa sekalian anak-anaknya sama pakaian juga. Jadi jangan nanti anaknya dijemput bolak-balik akhirnya jadi mengulur waktu lagi. Ataupun cucunya ya, tolong dibawa sekalian. Untuk kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Kemudian ada pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis setiap jam 9 pagi sampai jam 12 dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita. Untuk persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 7 sore. Jadi Jumat besok habis kebaktian Padang, hari Kamis Kenaikan Tuhan Yesus. Hari Jumatnya juga ada kebaktian Bahtera ya. Ini untuk semua usia ya. Marilah kita bersama-sama melayani Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Hari Jumat jam 7 pagi untuk semua, jam 7 malam untuk semua usia. Yep. Ada warta tambahan?
rapat majelis nanti setelah sekolah minggu. Diharapkan majelis yang baru dilantik, marilah kita bersama-sama melayani Tuhan hari ini, memulai rapat yang pertama. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyi Immanuel sambil memberikan salam. Kebaktian selesai, mengambil waktu untuk bersaat teduh.